Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Studio Cerita, hari ini kami hadir dengan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup, meski syarat dengan kegetiran dan duka. Kisah ini datang dari sebuah desa kecil di Boyolali, sebuah tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi keadilan dan keamanan, tetapi malah ternoda oleh perilaku tercela seorang oknum perangkat desa. Kejadian ini menjadi sorotan tajam, bukan hanya karena pelakunya adalah sosok yang dipercaya masyarakat, tetapi juga karena korbannya adalah seorang perempuan dengan kondisi sangat rentan, yakni orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan cerminan bahwa kita sebagai masyarakat masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam melindungi kelompok yang paling rentan di tengah-tengah kita. Dalam dunia yang semakin modern ini, masih ada mereka yang tak berdaya menghadapi kekerasan dan ketidakadilan, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman. Ketika kepercayaan dilanggar oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, rasa keadilan kita sebagai manusia pun ikut tercabik. Kejadian ini benar-benar nyata dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Meski menyakitkan untuk didengar, kisah ini penting untuk disampaikan, agar tidak ada lagi korban lain di masa depan. Dalam cerita ini, kami telah menyamarkan identitas para pemeran untuk menjaga privasi mereka dan keamanan berbagai pihak. Selain itu, beberapa bagian cerita juga mengalami pengembangan demi mempermudah pemahaman tanpa mengubah inti dari peristiwa yang terjadi. Sebagai umat yang beriman, mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan kejahatan, sekecil apapun, mendapatkan tempat di sekitar kita. Perempuan, apalagi yang berada dalam kondisi seperti korban dalam cerita ini, seharusnya mendapatkan perlindungan penuh, bukan menjadi sasaran kekejaman. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari bersama-sama kita sampaikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan sholawat di kolom komentar. Semoga dengan sholawat yang kita lantunkan, hati kita menjadi lebih lembut dan diberi petunjuk untuk senantiasa melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Kini, mari kita simak kisah nyata ini dengan hati yang terbuka dan penuh keikhlasan. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kejadian ini bermula di sebuah desa kecil di Boyolali, tempat di mana kehidupan berjalan sederhana namun penuh dengan dinamika sosial. Di desa ini, tinggal seorang perempuan yang dikenal warga sebagai orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Perempuan tersebut, sebut saja namanya Sari, sering berkeliaran di sekitar desa tanpa arah dan perlindungan. Warga desa sudah terbiasa melihat Sari, namun sebagian besar hanya memandangnya dengan kasihan tanpa benar-benar peduli pada kondisinya. Sari hidup dalam keterasingan sosial. Ia tidak memiliki keluarga yang merawatnya, hanya mengandalkan belas kasih beberapa warga yang memberinya makanan seadanya. Namun, di balik kesederhanaan hidupnya yang tidak teratur, ada ancaman besar yang mengintai. Ancaman ini datang dari seorang oknum perangkat desa yang dikenal berpengaruh dan dihormati, tetapi ternyata menyimpan niat jahat di balik jabatan yang dipercayakan kepadanya. Pada suatu malam yang sepi, saat Sari sedang duduk di dekat balai desa, oknum tersebut mendekatinya dengan niat buruk. Memanfaatkan kondisi Sari yang tidak mampu membela diri, ia merayu dengan bahasa lembut dan memberikan makanan sebagai iming-iming. Namun, di balik sikap ramahnya, tersembunyi rencana keji yang tak terbayangkan. Sari yang polos tidak menyadari apa yang akan terjadi. Malam itu, ia menjadi korban tindakan tak manusiawi yang dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Kejadian tersebut berlangsung dalam diam. Sari tidak mampu melawan,
apalagi berbicara untuk meminta pertolongan. Esok paginya, ia kembali berkeliaran seperti biasa, tetapi ada yang berubah dalam dirinya. Beberapa warga mulai memperhatikan bahwa Sari tampak lebih murung dan sering menangis tanpa sebab. Hal ini memunculkan rasa curiga di hati seorang warga bernama Pak Surya, seorang petani tua yang selama ini sering memberikan makanan kepada Sari. Pak Surya mencoba mendekati Sari dan dengan hati-hati menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Meski awalnya sulit untuk mendapatkan jawaban karena kondisi mental Sari, akhirnya ia mengungkapkan apa yang dialaminya. Mendengar pengakuan tersebut, Pak Surya merasa terpukul dan segera melaporkan kejadian itu kepada beberapa tokoh masyarakat lainnya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang awalnya diam mulai berani bersuara, menuntut agar oknum perangkat desa tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, perjuangan untuk mencari keadilan tidaklah mudah. Ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menutupi kasus ini dengan alasan menjaga nama baik desa. Beberapa orang bahkan meremehkan pentingnya kasus ini hanya karena korbannya adalah seorang ODGJ. Namun, semangat masyarakat yang peduli dengan keadilan tidak surut. Mereka bersama-sama mendesak pihak berwenang untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Dengan bantuan organisasi sosial dan pendamping hukum, kasus ini akhirnya sampai ke meja polisi. Oknum perangkat desa tersebut tidak dapat lagi mengelak, terutama setelah bukti-bukti dan kesaksian dari beberapa warga dikumpulkan. Saat persidangan digelar, banyak warga yang hadir untuk memberikan dukungan moral kepada Sari. Meski kondisinya belum pulih sepenuhnya, ia didampingi oleh beberapa relawan yang terus membantunya untuk menghadapi proses hukum ini. Di persidangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meski keadilan sudah ditegakkan, luka yang dialami oleh Sari tidak mudah untuk sembuh. Ia tetap membutuhkan perhatian khusus dan pendampingan psikologis agar dapat kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Warga desa, yang sebelumnya hanya memandangnya dengan kasihan, kini mulai belajar untuk lebih peduli dan melindungi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat desa Boyolali dan kita semua. Bahwa melindungi yang lemah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga cerminan kemanusiaan kita sebagai individu dan sebagai bagian dari komunitas. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama, tanpa memandang status atau kondisi mereka. Ketika kasus ini mulai mencuat, ketegangan meliputi desa kecil itu. Sebagian besar warga merasa marah dan kecewa, sementara pihak keluarga pelaku yang juga tinggal di desa tersebut mencoba membela dengan berbagai alasan. Mereka berusaha menutupi kesalahan oknum perangkat desa itu dengan mengatakan bahwa korban hanyalah seorang ODGJ yang tidak dapat dipercaya ucapannya. Namun, bukti-bukti yang ditemukan oleh beberapa warga, ditambah pengakuan Sari yang didukung oleh pendamping, semakin memperkuat tuduhan terhadap pelaku. Di sisi lain, pelaku berusaha menggunakan pengaruhnya untuk mengintimidasi warga yang berani berbicara. Beberapa warga yang menjadi saksi kunci melaporkan bahwa mereka menerima ancaman agar bungkam. Namun, tekanan tersebut tidak membuat perjuangan mereka surut. Dukungan dari tokoh masyarakat yang peduli serta bantuan dari organisasi sosial membuat warga tetap berani melangkah maju, meski menghadapi risiko yang tidak kecil. Puncak ketegangan terjadi ketika pihak kepolisian turun langsung untuk menyelidiki kasus ini. Kehadiran aparat keamanan di desa membuat suasana semakin panas. Beberapa pendukung pelaku mencoba menghalangi proses investigasi, tetapi polisi tetap menjalankan tugasnya dengan tegas. Mereka memeriksa lokasi kejadian dan mengumpulkan bukti,
termasuk pakaian dan barang-barang milik Sari yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Saat polisi mulai memanggil pelaku untuk diinterogasi, drama baru pun dimulai. Pelaku awalnya menyangkal semua tuduhan, bahkan mencoba menyalahkan kondisi mental Sari untuk membela diri. Namun, saksi-saksi yang hadir memberikan kesaksian yang memberatkan. Salah satu saksi kunci, Pak Surya, dengan tegas menceritakan pengakuan Sari yang didukung oleh perubahan perilakunya setelah kejadian itu. Di tengah interogasi yang semakin intens, akhirnya pelaku mengaku. Ia tidak dapat lagi menyangkal perbuatannya setelah polisi menemukan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Pengakuannya ini membuat warga desa tercengang. Banyak yang sebelumnya masih ragu kini merasa geram karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, pengakuan pelaku bukanlah akhir dari segalanya. Kasus ini segera dibawa ke meja hijau, dan proses hukum pun dimulai. Dalam persidangan, pihak keluarga pelaku berusaha memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa pelaku adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas banyak orang. Tetapi permintaan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat, yang menuntut agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Di ruang sidang, Sari hadir didampingi oleh pendamping hukum dan beberapa relawan. Meski kondisi mentalnya belum sepenuhnya pulih, keberadaannya di persidangan menjadi simbol perjuangan bagi mereka yang sering dianggap tak berdaya. Banyak warga yang datang untuk memberikan dukungan moral, termasuk beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya diam. Saat hakim akhirnya menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku, suara kelegaan terdengar dari seluruh ruang sidang. Hukuman tersebut bukan hanya untuk menegakkan keadilan bagi Sari, tetapi juga sebagai pesan tegas bahwa siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menyakiti orang lain tidak akan dibiarkan bebas begitu saja. Setelah persidangan, Sari mulai mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat desa. Beberapa warga secara sukarela menggalang dana untuk membantu biaya perawatan dan pendampingannya. Warga juga berkomitmen untuk lebih peduli terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi rentan seperti dirinya. Desa itu, yang sebelumnya diwarnai dengan ketidakpedulian, kini mulai berubah menjadi komunitas yang lebih peka dan berempati. Namun, di balik semua itu, luka yang dialami Sari tetap membutuhkan waktu untuk sembuh. Trauma yang ia rasakan tidak akan hilang dalam sekejap. Tetapi dengan dukungan yang terus mengalir, Sari perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi simbol perjuangan bagi mereka yang sering dilupakan, sekaligus pengingat bahwa keadilan hanya bisa terwujud jika kita semua berani melawan ketidakadilan. Setelah persidangan berakhir dan keadilan ditegakkan, perhatian masyarakat terhadap Sari meningkat secara signifikan. Ia tidak lagi dianggap sebagai sekadar orang asing yang terlupakan di desa. Beberapa warga bahkan berinisiatif membangun sebuah tempat tinggal sederhana untuk Sari, agar ia memiliki tempat yang aman dan layak untuk tinggal. Selain itu, beberapa relawan dari organisasi sosial yang sempat mendampingi kasus ini tetap berkomitmen membantu Sari menjalani proses pemulihan mental dan fisik. Psikolog yang bekerja sama dengan organisasi tersebut memberikan terapi intensif untuk membantunya mengatasi trauma. Lambat laun, meskipun prosesnya panjang, Sari menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mulai dapat menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, meskipun bayang-bayang kejadian itu sesekali menghampirinya. Di sisi lain, pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berupa kurungan penjara selama beberapa tahun, tetapi juga pencopotan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Hilangnya kepercayaan masyarakat membuat keluarganya harus menghadapi kecaman dan isolasi sosial. Banyak warga yang sebelumnya menghormatinya kini tidak lagi memandang keluarga pelaku dengan cara yang sama.
Setelah menjalani hukuman, pelaku tidak lagi memiliki tempat di desa tersebut. Ia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke tempat lain demi menghindari stigma yang terus melekat. Namun, bagi warga desa, kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya melindungi kaum lemah dan tidak mentoleransi penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apapun. Kisah ini berakhir dengan perubahan besar pada pola pikir masyarakat desa. Mereka kini lebih sadar akan tanggung jawab kolektif untuk melindungi individu-individu rentan seperti Sari. Desa yang dulunya dipenuhi dengan sikap acuh tak acuh kini menjadi lebih inklusif dan peduli. Sementara itu, bagi Sari, perjalanan hidupnya belum sepenuhnya kembali normal, tetapi ia mendapatkan kesempatan baru untuk memulai lembaran baru. Di tengah keterbatasan yang dimilikinya, dukungan masyarakat memberikan harapan bahwa luka yang ia alami dapat sembuh, dan ia bisa melanjutkan hidup dengan martabat yang utuh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keadilan harus selalu diperjuangkan, tanpa memandang status sosial atau kondisi korban. Sebuah tragedi bisa menjadi titik balik, mengubah bukan hanya nasib seseorang tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Terima kasih, Sobat, telah setia mendengarkan kisah ini hingga akhir. Dari cerita ini, kami bermaksud untuk mengajak kita semua mengambil hikmah bahwa setiap manusia, apapun kondisinya, berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan keadilan. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita senantiasa peduli terhadap sesama dan berani melawan ketidakadilan. Sekian cerita dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.